Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kakak yang hebat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Baik, adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan keadaan baik, begitu juga dengan keluarga adik-adik semua, gitu ya. Alhamdulillah ya, adik-adik kemarin kita sudah belajar mengenai bab 1, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bab 2. Kakak izin share screen. Bab 2 yaitu, sebentar ya, mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum memulai ke materi, kakak harap adik-adik berada dalam kondisi yang semangat belajar ya, walaupun di rumah aja, kakak harap adik-adik semangat belajar karena kita tahu ya, belajar itu tiada batasnya, tidak terhalang oleh ruang maupun waktu. Jadi, dimanapun adik-adik belajar, dengan siapapun adik-adik belajar, adik-adik tolong maksimalkan kesempatan yang adik-adik punya guna membanggakan orang tua ya, agar bisa mencapai cita-cita gitu. Nah, kita langsung saja mulai ke materi pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah adik-adik pernah membayangkan ya, di sekitar adik-adik kan banyak sekali benda-benda, ada benda hidup, ada benda mati, begitu ya. Apakah adik-adik pernah membayangkan tentang perbedaan antara manusia, perbedaan manusia dengan hewan, perbedaan manusia dengan mungkin kursi atau meja begitu? Pernahkah adik-adik membayangkan? Mungkin pernah ya, tapi hanya dari perspektif atau pendapat adik-adik aja. Nah, kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup, begitu pun nanti ada perbedaan benda hidup dan benda mati dari sisi sains atau IPA gitu. Nah, langsung saja. Nah, benda hidup. Di sini kita akan mempelajari yang pertama benda hidup ya. Benda hidup itu ada banyak sekali jenisnya. Ada manusia, hewan, tumbuhan gitu. Manusia ada yang anak kecil, ada orang dewasa begitu. Hewan ada yang di darat, di laut, di danau. Tumbuhan ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga, atau ada yang berupa semak belukar, ada yang pohon-pohon tinggi, begitu bermacam-macam ya adik-adik. Nah, itu manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup makroskopis atau makhluk hidup yang dapat dilihat dengan kasat mata atau tidak perlu tidak membutuhkan alat bantu ya, alat bantu untuk melihat karena kita dapat melihat dengan jelas gitu. Nah, selanjutnya ada juga benda hidup berupa monera. Monera itu ada fotonya ya adik-adik ya di gambarnya. Monera, lalu ada jamur, ada protista, begitu. Nah, ini merupakan makhluk hidup atau benda hidup yang mikroskopis ya. Mikroskopis dalam artian itu kita tidak dapat melihat dengan kasat mata, gitu. Kita kadang membutuhkan alat bantu seperti mikroskop, ataupun lup, ataupun kacamata mungkin ya, jika adik-adik memang membutuhkan itu. Nah, di sini ada monera, ada jamur, ada protista, itu macam-macamnya terbagi lagi adik-adik, tetapi nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya, gitu ya, di subbab selanjutnya. Nah, langsung saja. Nah, benda mati. Nah, benda mati ini adik-adik pasti tahu ya. Ada bola, ada kamera, ada payung, ini ada air, ada matahari, ada awan, ada langit, ada batu. Itu adalah benda-benda mati atau benda-benda yang tidak hidup. Adik-adik sudah pernah mempelajari di jenjang sebelumnya ya, di SD adik-adik pernah memahami ini. Dan kita, mumpung adik-adik kelas 7,
kita akan mempelajari lebih lanjut. Gitu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ya, pasti adik-adik tahu bahwa adanya makhluk hidup itu pasti bernapas atau melakukan respirasi ya. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Nah, adik-adik pasti pernah ya, apakah adik-adik pernah mencoba menahan napas selama 5 detik atau 10 detik begitu ya? Itu pasti dada kita terasa sesak ya, karena langsung dadanya sesak atau mungkin bisa ketika itu terlalu lama itu bisa menimbulkan pusing-pusing gitu. Nah, kenapa? Karena makhluk hidup itu membutuhkan oksigen dan oksigen itu akan membantu banyak sekali peranan atau mempunyai peranan yang sangat penting di kehidupan kita. Nah, oksigen yang dihirup saat bernapas itu akan digunakan untuk membakar makanan. Ini adik-adik lihat ya, di sini ada glukosa. Ini ada glukosa. C6H12O6 ini rumus kimia ya. Glukosa ketika ditambah dengan glukosa yang ada di tubuh kita, di tubuh makhluk hidup, glukosa itu adalah gula ataupun bahan makanan ya. Gula ini gula, karbohidrat, tapi bukan artian gula pasir atau gula jawa ya adik-adik, bukan. Ini adalah senyawa karbohidrat yang ada di tubuh kita. Nah, ketika bertemu dengan oksigen ketika kita bernapas, oksigen ini akan membakar makanan, tapi di sini bukan membakar dengan api ya. Dalam artian oksigen itu akan berinteraksi dengan glukosa sehingga nanti dalam pengolahannya itu akan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan energi. Nah, karbon dioksida dan uap air ini adalah zat sisa. Sementara energi ini yang kita gunakan untuk bergerak atau untuk melakukan hal-hal lain begitu ya, ini energi. Nah, adik-adik pernah tidak mencoba untuk melakukan percobaan? Adik-adik bercermin ya, lalu atau di depan kaca, adik-adik itu mendekatkan hidung adik-adik ke kaca lalu bernapas gitu ya di depan kaca. Pasti adik-adik akan melihat adanya uap air ya, atau kacanya menjadi basah seperti ada embunnya begitu. Nah, itulah bukti kita manusia itu bernapas menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu tidak dapat terlihat ya adik-adik, tetapi uap airnya dapat terlihat begitu. Selanjutnya, jenis-jenis pernapasan yaitu ada pernapasan yang menggunakan oksigen atau disebut pernapasan aerob yang biasa dilakukan oleh hewan dan manusia. Juga ada pernapasan yang tidak menggunakan oksigen atau disebut pernapasan anaerob. Contohnya ada jamur dan bakteri. Nanti adik-adik akan pelajari di subbab selanjutnya ya. Nah, ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan. Apakah adik-adik pernah membayangkan apa yang terjadi jika kita itu tidak makan atau tidak minum dalam waktu yang sangat lama? Ya, pasti akan sakit ya. Untuk jangka panjang itu bisa sakit dan untuk jangka pendek itu bisa lemas. Contohnya saja ketika kita akan berolahraga tapi belum makan, itu pasti olahraga kita akan loyo begitu ya, akan lemas karena makanan tadi atau glukosa tadi atau karbohidrat tadi itu tidak ada ya di tubuh kita sehingga tidak ada energi yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, ketika kita tahu betapa pentingnya makanan itu ya, nah makanan itu menandakan bahwa makhluk hidup itu diperlukan. Bahwa makanan itu diperlukan makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya karena makanan berguna untuk mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh ya. Misalnya protein akan mengganti sel-sel yang rusak, lemak akan menjadi bahan makanan cadangan selain karbohidrat begitu. Lalu ada menghasilkan tenaga. Lalu ada untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh.
agar kita makin tinggi atau kita makin beratnya atau massa tubuh kita itu makin bertambah. Nah, itu karena adanya makanan. Selanjutnya, bagaimana cara makhluk hidup mendapatkan makanan? Nah, kan kita tahu ya adik-adik ya, kita membicarakan makhluk hidup berdasarkan cara mendapatkan makanan. Nah, yang pertama ada heterotrof. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat menciptakan makanannya sendiri. Nah, yang tergolong makhluk hidup heterotrof adalah hewan dan manusia. Nah, yang dimaksud di sini bahwa hewan dan manusia itu tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Ini bukan dalam artian memasak ya, bukan dalam artian menciptakan makanannya itu memasak, itu bukan, tetapi kita tidak dapat menghasilkan makanan dari tubuh kita sendiri, itu tidak bisa. Kita akan mendapatkan makanan, kalau hewan ya seperti gambar di samping ya, hewan akan memakan tumbuhan berupa wortel, lalu ini ada anak kecil, itu makan, ada tumbuhan, mungkin di sini ada daging juga hewan gitu ya. Nah, manusia dan hewan itu tidak bisa menciptakan bahan makanannya sendiri atau bergantung ke makhluk hidup lain, yaitu ada tumbuhan, ada hewan, begitu. Lalu ada autotrof. Makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Nah, yang tergolong dalam makhluk hidup maaf ya, ini autotrof, kakak salah ketik ya. Ini autotrof adalah tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan makanannya itu dengan cara membuat makanan sendiri atau dinamakan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini yaitu pembuatan makanan dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya yang dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Nah, ini ada apa namanya rumus kimianya. Ini ada uap air H2O ditambah CO2 karbon dioksida, nah dibantu oleh zat klorofil atau zat hijau daun dan sinar matahari itu nanti akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi adik-adik kan tahu ya bahwa eh, tumbuhan itu dapat menghasilkan glukosa. Glukosa itu nanti gula-gulanya itu karbohidratnya itu akan disimpan menjadi sebuah ada buah, bisa dibuah atau bisa di umbi-umbian begitu. Nah, itu bisa menghasilkan makanannya itu seperti itu. Lalu ada oksigen, yang mana oksigen ini diperlukan oleh manusia ya dan makhluk hidup seluruhnya. Jadi kita dilarang ya untuk menebang pohon, menebang tumbuhan yang sekiranya itu tidak sekiranya itu masih diperlukan. Jadi ketika tidak mengganggu, jangan sekali-kali adik-adik itu menebang pohon, karena pohon-pohon itu akan menghasilkan oksigen bagi kita, dan akan menghasilkan bahan makanan untuk kita. Juga jangan sekali-kali adik-adik ya, dibiasakan dari sekarang, jangan memetik bagian tumbuhan ketika itu tidak diperlukan. Kalau untuk sayur-sayuran dipersilahkan karena kita membutuhkan ya. Tetapi untuk bunga-bunga atau daun-daun yang sekiranya itu masih bisa bertahan hidup, adik-adik itu jangan memetik sehelai pun ya. Karena sehelai daun itu dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk kita. Contohnya ya, ketika adik-adik berada di bawah pohon rambutan di siang hari, itu pasti adik-adik merasa dingin ya, sejuk ya, karena di situ banyak sekali oksigen yang dihasilkan. Lalu selanjutnya, bergerak. Adik-adik, ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak, ciri makhluk hidup yang ketiga. Nah, bergerak ada dibagi menjadi gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerakan berpindah tempat yang mudah dan cepat. Yang cepat dan mudah diamati, seperti hewan. Ini ada anjing berlari. Adik-adik kan bisa mengamatinya dengan mudah ya, anjing berlari begitu. Atau manusia berjalan gitu kan, gerakannya cepat dan dapat diamati begitu. Lalu ada yang gerakan pasif, yaitu gerakan yang
lambat dan sulit diamati dan tidak menghasilkan perpindahan tempat. Jika tadi kan ini manusia berjalan itu menghasilkan perpindahan tempat ya, dari misal adik-adik berjalan dari rumah ke pasar begitu. Nah itu, dihasilkan perpindahan tempat yang awalnya di rumah menjadi di pasar begitu. Tetapi kalau gerak pasif, itu gerakannya lambat, sulit diamati, dan tidak menghasilkan perpindahan tempat, maaf. Contohnya seperti tumbuhan gerakan putri malu yang mengatup ketika disentuh. Nah, gerakan ini kan tidak menghasilkan perpindahan tempat ya adik-adik ya. Yang bergerak kan hanya putri malunya saja dan tetap di situ. Putri malunya itu tidak akan berubah posisi dari yang awalnya di pot menjadi di tanah, begitu kan tidak ya? Atau yang awalnya potnya di tumbuhannya di depan rumah menjadi di belakang rumah, begitu kan tidak. Jadi yang bergeraknya itu hanya bagian tubuhnya tertentu, dalam hal ini putri malunya itu hanya daunnya saja yang bergerak. Lalu ada, ini gerak ujung batang ke arah cahaya matahari. Nah, adik-adik ini biasa dihasilkan gerakan ini karena adanya, rangsangan begitu ya dari, matahari atau dari yang lain-lain begitu, faktor lingkungan yang lain. Selanjutnya ada peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, adik-adik, pernah tidak saat tangannya itu terjepit atau saat tangannya itu terkena, apa namanya, panas begitu. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik langsung menjerit ya, atau langsung mengaduh begitu, "Aduh sakit sekali," gitu. Ya itulah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang akan menerima dan menanggapi rangsang. Kita menerima rasa sakit, nah kita menanggapinya dengan, berteriak atau, dengan hal-hal yang lain, atau mungkin ketika terjepit pintu kita akan melompat begitu. Nah itulah yang dinamakan dengan peka terhadap rangsang. Nah, jenis-jenis rangsang itu ada dua, yaitu rangsang fisik dan rangsang kimiawi. Rangsang fisik itu rangsang dari lingkungan, yaitu ada intensitas cahaya, sentuhan, dan perubahan suhu. Sehingga selanjutnya ada rangsang kimiawi, yaitu rangsang dari dalam tubuh, dan maaf ini kakak tipe ya, dan zat kimia. Nah, contohnya yaitu tumbuhan, seperti yang tadi ya, bergerak, ciri yang bergerak itu gerakan daun putri malu yang mengatup karena terkena rangsangan sentuhan. Ketika disentuh jari, maka putri malunya akan mengatup gitu. Lalu ada hewan, itu ada kucing yang mengeong karena menabrak pintu, begitu ya. Itu berarti adanya rangsangan sentuhan, gitu ya. Lalu ada manusia yang merasa lapar dan haus. Nah, ini kok bisa disebut dengan peka terhadap rangsang? Iya, karena rasa lapar dan haus itu diakibatkan karena adanya rangsangan atau pancingan dari dalam tubuh yang melibatkan zat-zat kimia juga, sehingga ketika kita merasa lapar dan haus, kita itu akan peka. Saya merasa lapar, dan otak kita langsung bekerja. Rangsangan itu akan sampai ke otak. Ketika saya lapar, maka saya harus makan. Nah, begitu. Lalu selanjutnya ada mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk itu mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, zat-zat sisa ini harus dikeluarkan karena tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, apabila nanti disimpan malah menimbulkan penyakit atau keracunan. Nah, zat-zat tubuh itu dikeluarkan melalui berbagai proses ya. Ada proses respirasi, ada proses ekskresi, dan defekasi. Nah, proses pernapasan atau respirasi itu contohnya tadi ya, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Lalu proses ekskresi itu ginjal mengeluarkan urin ketika kita buang air kecil ya, atau pipis. Urin itu adalah zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Lalu ada kulit yang mengeluarkan keringat. Keringat itu berisi zat-zat kimia dalam tubuh yang tidak
digunakan lagi, ada garam, ada mineral yang tidak digunakan tubuh, itu dikeluarkan lewat keringat. Lalu ada hati yang menghasilkan empedu. Karena fungsi hati adalah merombak sel-sel yang mati, begitu ya. Jadi sel-sel yang mati nanti dikeluarkan dan dihasilkan empedu. Lalu ada defekasi atau proses pengeluaran feses. Ketika adik-adik itu buang air besar, itu adalah zat-zat sisa. Lalu tumbuh dan berkembang. Adik-adik pahami ya, tumbuh dan berkembang adalah sesuatu yang berbeda. Yang pertama kita akan membahas tentang tumbuh. Proses pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran dan volume tubuh dari kecil menjadi besar. Adik-adik yang tadinya ini ya di gambar ini, itu ada ketika tahun 2015 tingginya itu hanya sebahu. Tetapi ketika 2016 ternyata bertambah ya, lebih tinggi. Nah, ini adanya pertambahan tinggi manusia. Nah, ini terjadi karena jumlah dan ukuran sel penyusun tubuh itu mengalami pertumbuhan. Sehingga ada manusia yang beratnya bertambah, lalu ada tingginya bertambah, itu karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Nah, pertumbuhan itu bersifat tidak dapat kembali atau irreversibel dan bersifat dapat diukur atau kuantitatif. Jadi ketika adik-adik bertumbuh itu dapat diukur ya. Contohnya masanya 50 kg, lalu tingginya 100 cm, 150 cm, itu bisa diukur atau bisa diamati dan dinyatakan dengan angka begitu. Nah, selanjutnya ada proses berkembang. Proses berkembang itu proses menuju kedewasaan ya, dan terjadi perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi tubuh. Nah, proses ini ditandai adanya proses pada manusia ya, itu dari bayi menuju anak-anak, menuju remaja, dan menuju dewasa. Dan pada proses berkembang ini juga disertai proses pertumbuhan. Lihat pada gambar adik-adik, ketika ada bayi menjadi anak kecil, itu pasti struktur dan fungsi organ tubuhnya itu berkembang ya. Ada perubahan atau penyempurnaan. Yang tadinya kakinya misal adik-adik belum bisa berjalan saat bayi. Lalu menuju anak kecil, adik-adik menjadi anak-anak, adik-adik itu bisa berjalan. Dan dalam proses berkembang ini juga disertai pertumbuhan. Jadi yang awalnya bayi misal 10 kg, lalu menjadi anak-anak 20 kg. Nah, di proses itu adik-adik bertumbuh dan juga berkembang. Lalu sifatnya itu tidak dapat diukur ya, atau kualitatif yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Dari bayi menuju anak-anak apakah bisa dinyatakan dengan angka? Tidak bisa. Remaja hingga dewasa apakah bisa? Tidak bisa, gitu ya. Lanjut. Selanjutnya ada proses berkembang biak. Proses berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan jumlahnya bertambah generasinya, gitu. Nah, perkembangbiakan ini ada dua cara, yaitu dengan generatif. Yang pertama generatif ya, ditandai adanya pertemuan sel jantan dan sel betina, atau dalam bahasa lain itu adanya proses perkawinan. Contohnya pada manusia ya, ada sel ovum dan sel sperma menghasilkan zigot. Lalu ada tanaman bunga, itu ada pertemuan sel benang sari dengan sel serbuk sari nanti menghasilkan endosperma atau biji, begitu ya. Itu melibatkan gen-gen atau sel-sel dalam tubuh. Lalu ada vegetatif. Berkembang biak secara vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak
ini tidak hanya tumbuhan ya adik-adik. Ada yang makhluk hidup lain itu berkembang biak tanpa proses kawin. Contohnya ada tanduk rusa, ada bawang putih gitu ya. Ada pisang. Adik-adik kan pisang itu bertumbuh dari tunas ya. Adik-adik pernah melihat tunas pisang? Nah, lalu ada umbi lapis. Itu tidak terjadi perkawinan antara sel serbuk sari dengan putik, itu tidak ada. Sel serbuk sari dengan benang sari itu tidak ada, tetapi bawang merah ini ditanam, bawang merahnya itu ditanam dan nanti akan tumbuh individu lagi, begitu. Jadi tidak ada proses yang melibatkan gen-gen gitu ya. Singkong ya, singkong langsung ditanam saja batangnya, nanti akan tumbuh singkong. Lalu ada bawang merah tadi sudah, lalu ada bambu. Bambu itu kan tidak perlu dikawinkan antara serbuk sari dan benang sari bunganya ya, tetapi langsung saja ditanam tunasnya, nanti tunasnya itu akan bertumbuh menjadi bambu, begitu. Selanjutnya, beradaptasi. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, contohnya seperti adik-adik ya, ketika adik-adik berada di rumah lama, lalu harus pindah ke rumah baru, adik-adik pasti akan menyesuaikan diri untuk bagaimana bertetangga yang baik dengan tetangga yang baru, bagaimana adik-adik sekolah di sekolah yang baru, itu yang dinamakan adaptasi. Nah, untuk makhluk hidup, adaptasi itu ada 3 jenis macam. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau alat tubuh. Nah, contohnya ya, ini ada kaki bebek dan kaki ayam. Kaki bebek adik-adik pernah melihat? Pasti berbeda ya dengan ayam, karena kaki bebek itu ada selaputnya. Adik-adik tahu jarak antar jari itu pasti ada selaputnya. Tapi kalau di ayam tidak, langsung hanya jari-jari saja begitu ya. Itu dinamakan penyesuaian bentuk tubuh karena kaki bebek itu kan berselaput karena bebek itu di air. Jadi ketika selaput itu digunakan untuk mendayung sehingga dapat memudahkan air untuk makhluk hidup itu berpindah di dalam air. Tapi kalau ayam itu tidak berselaput karena ayam itu umumnya kan hidupnya di tanah ya. Jadi bayangkan kalau bebek itu kakinya tidak berselaput, pasti nanti kesulitan ketika berenang di air karena tidak ada dorongan dari kaki yang luas gitu. Lalu ada ini bentuk payu burung. Ini ada burung pipit pemakan biji, ini paruhnya kecil. Lalu elang pemakan daging ini agak meruncing dan melengkung ya karena harus menahan daging, kan ikan makannya, elang makannya daging, maaf. Terus bebek mencari tempat makan di tempat becek, ini seperti ini. Pelatuk pemakan serangga itu tajam dan panjang karena serangga kan kecil-kecil. Lalu pelikan pemakan ikan kan ikan besar ya, jadi ini paruhnya besar begitu. Lalu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu adaptasi pada tubuh bagian tertentu. Jadi untuk membantu bertahan hidup itu fungsi tubuhnya itu berubah. Contohnya ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba. Ekolokasi merupakan metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar menggunakan bantuan suara. Jadi saat malam-malam ya adik-adik, kelelawar kan penglihatannya tidak baik ya. Jadi ketika tidak ada cahaya, kelelawar itu akan sulit untuk menemukan makanan. Jadi kelelawar itu beradaptasi dengan memproduksi suara yang melengking dan bernada tinggi, yang mana suara-suara tersebut itu akan terpantul ke sumber suara. Jadi
adik-adik membayangkan ya, kelelawar tidak terkena cahaya mengeluarkan suara, yang mana misal kelelawar itu bersuara di depan, gua. Nah, suara itu akan mantul ya, dan akan didengar lagi oleh kelelawar. Oh, ternyata suara itu memantul, berarti ada benda di depan saya atau di depan kelelawar itu. Nah, ketika tidak ada, suara yang memantul, berarti kelelawar itu bisa terbang lewat jalan itu, gitu. Begitupun lumba-lumba. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan perilaku hewan tertentu, perubahan perilaku hewan tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan diri ataupun bertahan hidup. Contohnya, bunglon mimikri dan cicak autotomi. Bunglon, adik-adik tahu ya bahwa bunglon itu warna tubuhnya itu bisa berubah-ubah sesuai tempat yang dihinggapinya. Contohnya dalam gambar ya, ada bunglon berwarna abu-abu di dahan atau di ranting, di ranting yang berwarna abu-abu. Nah, ini yang pertama ada dua tujuan. Yang pertama untuk menghindari yang mangsa, dan yang kedua untuk mencari makan. Menghindari mangsa bagaimana? Ya agar mangsa itu tidak tahu bahwa ternyata di ranting itu ada apa namanya, ada bunglon itu karena warnanya mirip, jadi nanti dikiranya ranting, atau untuk mencari makan. Nah, nanti ketika bunglon ini ternyata sedang menarik atau sedang mengincar serangga misalnya di depannya, serangga ini tidak akan tahu bahwa di ranting itu ada bunglon karena warnanya itu sama. Begitupun yang lain-lain. Adapun selanjutnya cicak yang memutus ekor untuk menjauhi lawannya. Hal ini dikarenakan nanti cicak ini akan memutus ekornya ketika sudah mungkin apa maaf predatornya itu udah mendekati, ekor ini akan terlepas agar si predator ini terkecoh dengan ekornya dan si cicak ini itu bisa kabur gitu ya, tidak terkena predatornya gitu. Selanjutnya ada memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup itu memiliki bahan genetik berupa DNA atau deoksiribonukleik asid dan juga RNA atau ribonukleik asid, yang mana ini berperan untuk mesintesis atau membentuk protein dan menentukan sifat-sifat genetik atau sifat menurun setiap individu. Nah, mengenai DNA dan RNA akan adik-adik pelajari di jenjang selanjutnya ya, itu di SMA, dan di SMP akan dibahas sedikit-sedikit. Nah, DNA ini akan menentukan sifat turun-temurun, jadi adik-adik perlu ketahui ya, bahwa di dalam tubuh kita, terkadang itu ada tes DNA. Adik-adik pernah mendengar ada tes DNA itu untuk mengetahui adanya, misal, penentuan ini anak kandung atau bukan, gitu ya. Nah, ini DNA anak dan orang tua pasti ada yang sama. Entah itu DNA rambut, atau DNA kulit, atau DNA kuku, itu bisa terlihat. Contohnya, misal rambut ibu adik-adik itu keriting, dan rambut ayah adik-adik itu lurus. Nah, ternyata adik-adik itu rambutnya keriting. Berarti adik-adik mempunyai DNA mirip ibu adik-adik. Karena rambutnya sama-sama keriting, begitu ya. Nah, itu materi hari ini. Terima kasih adik-adik, kita sampai sini terlebih dahulu. Adik-adik dimohon untuk mempelajari video ini dan materi yang kakak berikan. Kakak juga tidak melarang adik-adik untuk mencari sumber-sumber dari luar ya. Adik-adik silakan searching di YouTube atau di website-website pengetahuan atau education about biology, tentang makhluk hidup begitu. Adik-adik silahkan kerjakan tugas-tugasnya ya, adik-adik. Nanti kakak berikan tugas kuis itu, kakak beri tenggang waktu, silakan dikerjakan. Hari terakhir mengerjakan itu hari Selasa ya adik-adik ya. Jadi tolong
hari Selasa itu hari terakhir adik-adik mengerjakan. Jadi lebih cepat lebih baik, dan andaikan ada yang terkendala, tolong WhatsApp Kakak ya, karena nanti itu akan menjadi nilai kalian, dan apabila tidak mengerjakan nanti nilainya sangat minimal atau bahkan nol, tidak mendapat nilai begitu ya. Jadi adik-adik dimohon untuk bekerja yang baik, belajar yang baik untuk menggapai cita-cita adik-adik dan membanggakan orang tua. Karena belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu ya adik-adik, dimanapun adik-adik berada di setelah tempat belajar adik-adik, dimanapun adik-adik dengan siapapun adik-adik menemui seseorang, itulah guru adik-adik. Orang tua bisa menjadi guru, teman bisa menjadi guru, tapi ambillah pelajaran-pelajaran yang baik-baik saja, gitu ya. Jadi tolong tugas-tugasnya dikerjakan. Kakak harap juga adik-adik tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar-keluar pakai masker, cuci tangan, lalu kalau tidak berkeperluan tidak usah keluar ya, karena COVID ini masih merajalela dan ini penyakit yang berbahaya karena menular begitu ya. Baik, sekian dari Kakak. Semoga materi hari ini bermanfaat dan mudah dicerna adik-adik. Apabila nanti ada yang perlu dijelaskan atau ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan di grup atau WhatsApp Kakak. Baik, sekian dari Kakak. Sampaikan salam Kakak untuk keluarga di rumah. Semoga kita menjadi orang yang berguna dan tetap bisa menebar kebaikan. Amin. Sekian dari Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.